Jadi kalau kita semprot di tepi, miring. Ya. Kemudian ini penting. Ya, itu yang kita turunkan itu yaitu UB 36. Sini, UB 36. Sini. Ya. Kemudian kita tengok UB 37 tengah-tengah antara punggung ke lutut. Di mana? Di antara punggung ke bahagian lutut dekat sini. Di tengah-tengah ini. Tengah ini kita bekam juga boleh, kita gunakan itu boleh. Dan UB 40 ini sangat penting. Sangat penting kalau kita guna akupuntur, jangan guna jarum yang panjang, sikit saja. Betul-betul di bawah pelipatnya. Ini. Ya, ini. Betul-betul. Di area ini juga kita semprot di sini. Ya, satu di sini. Ya, di sini di bahagian tengah di situ. Kemudian UB 40 ya. Ya, yang ini adalah ini 40 tadi. Ini 40 tadi di dekat sini ya. Okey, kita tengok seterusnya. UB 57. UB 57 di mana? Di tengah betis di sini. Sini lah yang kita gunakan untuk pijatan saraf. Yang sangat penting di sini. Sini. Ya. Jadi kalau kita ikuti dengan bekam di sini, kalau pijat juga di sini, kalau kita gunakan OTS semprotkan di sini. Insya-Allah ini sangat-sangat berkesan. Kemudian yang terakhirnya apa? UB 60. UB 60 di mana? Di sini. Baik, saya ulangi ya. 1 UB 60. Tengah ni 57. Ya, ingat ya. UB itu artinya apa? Usus besar. Okey, kemudian seterusnya di UB apa dia? 7. UB itu urinary bladder. Bukan usus besar, urinary bladder, iaitu kantung kemih. Kantung kemih ini dia terlibat dengan saraf. Kalau kita sebut saraf saja, banyak titik-titik di UB. Ya, dekat dia punya kantung kemih. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di antaranya tempat poin kalau nak bekam kepada orang yang ada masalah saraf. Ya, saya ulangi. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita semprot ini. Kita semprot. Kita semprot begitu. Tidak perlu kita usap sebab dia akan menyerap. Dia akan menyerap. Itu kita letak di tengah. Allah, tak betul habis. Harus lurus ya. Begitu. Macam dia punya akupuntur. Di sini satu. Sini satu, di sini satu. Begitu juga di sini. Di sini. Ini untuk orang stroke juga kita gunakan. Di sini ikut ukuran liriknya. Betul-betul. Kiri dan juga sebelah kanan. Di tengah. Turunkan sikit di bawah. Kiri, kanan, tengah. Ya, ini adalah titik-titik saraf. Ya, titik saraf. Kalau kita bekam saja. Bekam sini. Ada 4 bekam di sini, bekam di sini. Okey, dekat sini kalau kita gunakan akupuntur, kita gunakan jarum yang paling pendek. Setengah cun saja. Dan di sini boleh dibekam tapi tidak boleh kuat. Ya, kalau tempat ini memang kita tak bekam. Tapi kalau tak nak bekam boleh, tapi kena guna yang kecil tu. Guna yang paling kecil tapi tidak kuat di sini. Ya, di titik tengah-tengah ini. Itu di antaranya. Baik, faham tak sini semua titik-titiknya saya faham? Baik, nanti insya-Allah kita cuba perlahan. Satu lagi
Kita juga menggunakan dia punya. Okey, itu dulu. Nanti saya syarah dulu. Okey, kita pelan-pelan tak? Okey. Bismillah. Ya Allah ya. Alhamdulillah. Syukur. Okey, kemudian seterusnya ini adalah dasar-dasar 12 poin yang sangat penting, khususnya boleh kita gunakan ini. Lagi seterusnya. Satu lagi untuk perawatan saraf, tentu kena ingat bahawa saraf itu dia terkait dengan penyakit kencing manis, DM. Ya, dan terkait dengan masalah liver juga. Sebab itulah maka kita kena menggunakan satu kaedah mengaktifkan IGF-nya. IGF-nya insulin growth factor. Ini di liver dia untuk perawatan kencing manis, kolesterol, darah tinggi dan stroke. Jadi kita gunakan HGH. Jangan tidak sabar. Kadang-kadang kita guna itu kita tidak sabar. Ya, mau berubah dalam masa 1 bulan. Stroke mana ada ubah 1 bulan. Dia perlu jangka masa yang sikit. Nak jadi stroke tu pun lama tempoh masa, nak rawat pun lama tempohnya. Dan dia perlu dirawat dulu kadar kolesterolnya. Macam mana nak merawat kadar kolesterol? Kadar kolesterol ini dia tak boleh back to normal tanpa HGH. Bisa kita gunakan daripada apa? Kita bisa gunakan herba garlic, bisa turun. Tapi esok dia muncul semula. Ya, dia harus ada dua. Satu yang bersifat simptom. Berartinya kalau kita ambil langsung dia akan turun. Tapi yang ini bukan. Ini bersifat dia refunction semula. Refunction semula fungsi hati. Refunction semula dia punya organ kita. Kita boleh pilih. Nak cepat, boleh guna herba cepat ada. Tetapi cara yang terbaik adalah refunction semula. Ya, jadi HGH itu diambil sebagai amalan yang berterusan. Amal berterusan sampai dia menemui titik sembuh dia. Itu dia antaranya. Begitu juga dengan darah tinggi. Darah tinggi ini kalau kita ambil herba, dia jadi seperti makan ubat kimia. Apa tu seperti makan ubat kimia? Ubat kimia bila kita makan sembuh. Bila kita berhenti muncul semula. Sebabkan dasar pengobatan herba bukan begitu. Dia mesti hilang terus. Darah tinggi mesti hilang terus. Apa dia? Caranya ialah HGH. HGH. Jadi oleh sebab itu, maka kita lihat apa yang akan berlaku. Gangguan saraf seperti apa orang yang kena penyakit kencing manis ini. Penyakit kencing manis itu gangguannya seperti apa. Oleh kerana itulah, maka kita tengok ada kencing manis. Dia punya gangguan ni begitu. Ni. Ini dia panggil sciatica. Sciatic tadi ni. Kita tengok ada saraf dia sampai ke atas. Maka gangguan ini tidak bisa dihilangkan. Kita ambil herba, bisa turun gulanya. Gula bisa turun. Tapi hilang gangguan tak? Tak mau hilang dia. Macam mana kita nak hilangkan? Kita tidak boleh hanya bersifat kepada sifat symptomatic treatment. Tapi dia mesti bersifat penyembuhan secara total. Cari penyembuhan yang total itu kerana Nabi mengatakan ada penyembuhan total. Kalau tidak ada penyembuhan yang total, maka tidak ada hadis yang Nabi SAW menyebut tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit yang menular. Di barat memahami pahaman tidak ada penyakit yang sembuh total. Tidak ada cure. Tidak ada sembuh yang total. Tetapi Islam mengatakan ada sembuh total. Jadi kita pun kadang-kadang kita juga ada ketika kita menggunakan herba tak sembuh total, Pak, dia kata. Tak sembuh. Sebab apa?
Sebab kita tak jumpa lagi yang repairing. Kita banyak berjumpa herba-herba yang mempunyai sifat simptomatik. Repairing ni dia memperbaiki keseluruhan. Misalnya kita ada 3 herba unggul kita. 7 angin, pelawas, spirina. Pergabungan 7 angin, pelawas dan spirina itu untuk melakukan satu proses apa dia panggil? Colon cleansing. Dengan cara kita memberikan 3 herba colon cleansing itu pun sudah banyak perawatan yang bisa disembuhkan dengan izin Allah. Betul tidak? Betul. Jadi kalau kita nak kurangkan lagi, tak mau guna pelawas, tak mau guna spirina, tapi kita guna herba 7 angin. Betul tak? Kita lihat banyak orang yang terawat dengan izin Allah dengan menggunakan 7 angin. Betul atau tidak? Betul. Betul kan? Jadi jarang sekali pasien yang sakit ketika kita beri 7 angin, dia akan sebut kata tidak ada kesan. Minimumnya dia ada kesan juga sedikit. Sebab apa? Sebab dia repairing. Dia bukan simptomatik. Jadi 7 angin, pelawas, spirina itu repairing. Apa yang di repairingnya ialah kolon. Memperbaiki di dalam kolonnya. Jadi begitu HGH repairing. Bila kita sebut kata repairing, dia bukan herba sakit makan. Itu obat. Itu simptomatik. Darah tinggi, makan obat. Turun darah tinggi. Itu simptomatik. Repairing ini namanya program. Program colon cleansing. Program detoksifikasi. Bila kata program, dia perlu mengambil tempoh masa yang panjang. Sebab apa? Sebab datangnya penyakit dalam tubuh badan kita bukan serta-merta. Bukan kita makan hari ini, jatuh sakit hari ini. Hasil daripada tak dapat tidur selama 1 tahun mendatangkan hipertensi. Nak jadi satu penyakit itu mengambil tempoh yang panjang. Nak menyembuh suatu penyakit itu harus program. Jadi sekarang ini kita harus pilih. Kita nak simptomatik, tetapi mesti ada programnya. Program itu dipanggil Art of Healing. Simptomatik itu dipanggil petua, ramuan, riset. Riset untuk menurunkan darah tinggi, mengkudu. Riset untuk obat ini, herba ini. Itu hanya riset. Cuma dia tak mau dia. Tapi cara untuk kita membuat perawatan Art of Healing, seni penyembuhan itu mesti program. Program itulah